Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Fatur dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas soal UTS Ekonomi Moneter tahun 2023-2024 tahun lalu. Gue dimintain sama Kanopi, terutama untuk di studi kali ini, untuk ngebahas soal UTS Ekonomi Moneter di tahun lalu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke soal nomor pertama. Disclaimer terlebih dahulu, semua jawaban yang gue dapatin, yang gue tulis di sini itu berasal dari buku miskin di Economic Moneter, sama ya terutama ada penggunaan dari penggunaan tools seperti AI dari Kimi, ChatGPT sama DeepSeek. Nah, untuk jawaban dari setiap penggunaan AI ini akan gue masukin di Bitly yang ada di soal nomor 4 di slide terakhir nanti. Untuk sekarang kita akan ngebahas soal nomor pertama, 25 poin tentang uang. Soal yang pertama, jelaskan tahap-tahap pembentukan pasar keuangan atau financial market sesuai dengan evolusi sistem pembayaran, mulai dari commodity money sampai dengan digital money yang berlaku saat ini. Oke, untuk tahap pembentukan pasar keuangan ini, kalian bisa juga menjadi bahan referensinya ada di chapter 3 buku miskin, What is Money di halaman 45-59. Nah, jadi pada zaman dahulu itu, orang-orang belum menemukan uang kertas atau digital money yang kita gunakan seperti saat ini. Mereka lebih fokus cenderungnya pada penggunaan uang komoditas. Uang komoditas itu adalah uang-uang yang memiliki nilai intrinsik. Contoh uangnya itu seperti apa? Yaitu umumnya itu adalah emas dan juga perak. Ya, kenapa bisa dibilang ada nilai intrinsik di sini? Karena dalam penggunaan mata uang ini kan diciptakan ada bentuknya, ada proses pembuatannya. Emas perak ini membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembuatan emas dan perak ini. Jadi bisa dibilang penggunaan emas dan perak ini bisa mencegah adanya inflasi yang cukup tinggi dalam suatu negara. Kenapa? Misalkan gini, gua dalam membeli suatu barang, katakanlah mau ekspor 1 barel minyak, gitu. Nah, gua pasti mikir-mikir terlebih dahulu, apakah worth it dengan menggunakan emas ini dalam mentransaksikan 1 barel minyak ini? Dengan segala keterbatasan yang ada, emas ini kan value-nya ini kan langka ya, barangnya langka. Beda dengan kita penggunaan uang kertas. Kalau uang kertas ini kita bisa transaksinya dengan cepat dan nyaman gitu. Tapi karena ada emas ini, transaksi kita itu menjadi terbatas. Jadinya kita harus mikir lebih banyak dibandingkan kita menggunakan uang kertas. Yang artinya transaksi kita semakin terbatas. Makanya karena ada nilai intrinsik dari barang komoditas ini, itu bisa mencegah inflasi. Mungkin kalian tahu ada berapa inflasi di Venezuela dan Zimbabwe beberapa tahun lalu. Nah, itu ada sekitar 1 juta inflasi, 1 juta % inflasi yang terjadi di negara itu. Nah, pada akhirnya pemerintah melakukan apa? Mereka melakukan pembayaran dengan penggunaan emas gitu. Karena orang-orang menilai emas ini sesuatu uang yang berharga udah di mata masyarakat, dan mereka menilainya ini udah pada zaman dahulu, yang berarti mereka memiliki nilai lebih gitu dalam transaksi pembayaran. Artinya, ya ini bisa menjadi salah satu langkah progresif dari pemerintah untuk menghambat inflasi yang lebih dalam gitu. Nah, selanjutnya setelah penciptaan emas ini, beberapa tahun berikutnya terbentuklah uang fiat money. Fiat money ini ya bisa dibilang sebagai uang kertas dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa dibilang uang kartal. Uang kartalnya ini ada 2, yaitu satu uang kertas, satu lagi uang logam. Nah, dengan adanya fiat money ini, kenapa bisa ada fiat money? Karena penggunaan komoditas money ini yang udah disebutin sebelumnya itu sangat terbatas dalam pembentukannya, dan mencari resource-nya pun itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
akhirnya muncullah suatu langkah untuk menciptakan nilai uang yang diterima oleh masyarakat, yang mana ini ditetapkan oleh bank sentral. Jadi dengan ketetapan bank sentral ini menggunakan suatu mata uang dalam transaksi pembayaran, ya ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai alat transaksi pembayaran dan sebagai alat dalam pengumpulan nilai gitu. Nah, jadinya karena adanya fiat money ini, orang-orang jadi lebih mudah bertransaksi, dan juga karena ada kemudahan transaksi ini, terjadinya demand yang sangat tinggi di masyarakat. Nah, kelemahannya apa dalam penggunaan fiat money ini? Kebalikannya dari commodity money, yaitu adanya kerentanan dalam hal inflasi. Karena adanya transaksi yang semakin cepat di masyarakat dalam penggunaan fiat money ini, velocity-nya kan ini kan cenderung lebih tinggi dibandingkan uang komoditas ya. Karena ya ini resource-nya itu sangat tidak terbatas. Fiat money ini kalau uang kertas kita lihat, itu mereka tinggal mengambil resource-nya dari pohon. Batangnya bisa diambil seberapa atau dari daunnya. Ya udah, itu bisa terbentuk uang kertas dengan sangat cepat. Beda halnya dengan emas. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada checks. Nah, checks ini adalah alat transaksi di mana si penerbit cek atau suatu kertas ini memberikan suatu mandat kepada perbankan bahwa jika jika ada si demander si cek ini, artinya jika cek ini diberikan kepada orang lain, maka orang ini bisa menarik uang yang telah diberikan pada si penerbit cek ini pada akun orang tersebut gitu. Jadi katakanlah ada si A memiliki cek sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini dibentuk dalam bentuk suatu cek. Itu kertas biasa aja. Nah, dengan ada cek kertas ini, dia memberikan kepada katakanlah si B. Nah, karena si B ini udah memiliki 1 juta dalam bentuk si C, dalam bentuk cek, yang mana ini kepemilikan punya si A. Nah, si B ini dapat menarik atau mentransfer cek ini dalam bentuk uang cash ke perbankan, ke bank. Dan ini waktunya pun bebas gitu. Jadi karena ada 1 juta yang ada di akun si A, dan ini dibentuk dalam bentuk cek, dan cek ini dikasih kepada si B, maka nanti si B ini bisa menarik 1 juta dari rekening si A ke rekening si B dalam waktu tertentu gitu. Itu kemudahan cek. Nah, selanjutnya ada electronic payment. Nah, kalau electronic payment ini lebih ke arah penggunaan kartu kredit atau kartu debit card atau credit card. Ya, ini bisa kita lihat dalam penggunaan anjungan tunai mandiri atau ATM. Nah, kekurangannya adalah dalam penggunaan cek ini kan kertasnya itu bisa kita bawa kemana aja, dan kita tinggal datang ke bank, terus kita minta ke tellernya atau ke CS-nya untuk mendepositkan uang dari si akun A itu ke akun B. Tapi kalau electronic payment ini, kita ada unsur keterbatasan mobilisasi. Jadi ATM ini nggak ada di mana aja. Tapi enaknya itu adalah kita bisa menarik uang kredit dari kartu kredit atau dari kartu debit kita dalam waktu kapanpun gitu. Kita juga nggak harus ke bank, karena dari beberapa store atau toko itu udah menyediakan ATM tersendiri gitu. Nah, selanjutnya ini terakhir adanya digital money. Kalau digital money itu ada penggunaan electronic money atau mungkin transaksi menggunakan kripto. E-money mungkin udah sering kita gunakan dalam penggunaan GoPay, penggunaan link aja, atau
bahkan dari setiap perbankan pun udah menerbitkan e-money mereka tersendiri gitu. Nah, ya e-money ini maksud dari gua tadi itu adalah adanya perbankan menciptakan digital banking tersendiri gitu. Mereka contohnya aja adalah Living by Bank Mandiri. Penggunaan Living ini bisa kita gunakan dalam pembayaran atau transaksi manapun, itu mudah gitu. Nah, selanjutnya ada kripto. Kalau kripto, ya ini mungkin baru kita lihat tapi kelemahan dari kripto ini adalah fluktuatif dan terutama ini untuk pembayaran transaksi yang besar. Nah, tapi mungkin kita udah sering udah lihat di beberapa store juga bahkan udah menggunakan kripto sebagai alat transaksi pembayaran, walaupun ini masih belum diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena sistem dari kripto ini adalah sebagai desentralisasi. Artinya tidak ada lembaga yang bisa berwenang untuk mengatur berjalannya kripto ini. Gitu. Nah, itu untuk tahap pembentukan pasar keuangan. Selanjutnya kita ke soal yang B. Jelaskan peranan bank sentral dan otoritas fiskal suatu negara dalam pembentukan keseimbangan dalam pasar keuangan. Nah, mungkin kita masuk terlebih dahulu ke peran bank sentral. Nah, di sini gue udah nge-screenshot dari website Bank Indonesia. Ini ada 3 fungsi utama dari Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah melalui fungsi utama moneter, stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Nah, dalam pasar keuangan di sini, bank sentral ada 3 komponen yang bisa dilakukan mereka dalam mengatur pasar keuangan. Pertama itu melalui menentukan kebijakan moneter. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh bank sentral, terutama Bank Indonesia? Mungkin bisa dilihat di sini ada BI rate, tapi lebih tepatnya dalam menentukan kebijakan moneter itu adalah suku bunga acuan. Nah, dengan adanya suku bunga acuan ini bisa menjadi faktor penting bagi institusi manapun dalam memberikan suku bunga dalam kebijakan mereka. Contohnya perbankan. Misalkan suku bunga yang ada di Bank Indonesia itu mengalami penurunan. Artinya apa? Di perbankan pun jika mereka memiliki suku bunga kredit, maka suku bunga kredit itu pun juga harus diturunkan mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, oleh Bank Indonesia gitu. Ini salah satu kebijakannya. Tapi kalau untuk kebijakan lainnya, itu kalau terutama Bank Indonesia, ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan di sini. Nah, lalu untuk menjaga pasar keuangan sistem di pasar keuangan, Bank Indonesia itu bisa menstabilkannya melalui sistem keuangan. Nah, sistem keuangannya ini terutama dari bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ini itu lebih ke mengawasi perbankan. Kenapa? Karena dalam penyaluran uang yang ada di suatu negara institusi itu cenderung lebih banyak diberikan oleh perbankan dalam penyaluran kredit. Nah, oleh karena itu fungsi dari bank sentral ini adalah mengawasi perbankan di sini supaya tidak ada perbankan yang tiba-tiba default atau bisa dalam tanda kutip bangkrut, yang mana nanti kebangkrutan mereka ini bisa memberikan dampak negatif terhadap uang di masyarakat. Contohnya ada waktu global financial crisis. Di waktu itu adanya pinjaman mortgage atau pinjaman properti dari masyarakat, tetapi pinjamannya itu tidak bisa dikembalikan oleh Lehman Brothers atau perbankan yang waktu itu di Amerika mengalami default atau bangkrut. Akhirnya apa? Masyarakat kehilangan duitnya, perbankan tersebut tidak bisa memberikan likuiditasnya, yang akhirnya terjadi krisis gitu. Makanya fungsi dari stabilitas sistem keuangan ini jadi cukup penting. Lalu yang terakhir adalah mengatur sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Nah, di sini peranan dari bank sentral adalah mengawasi pasar valuta asing.
Kenapa penting? Karena nanti kalau misalkan rupiah terjadi depresiasi, ini bisa dibilang bahwa dari mata uang Indonesia ini mengalami penurunan atau nilai jualnya terhadap mata uang lain itu semakin turun. Misalkan kalau kita mau membeli barang di China itu biasanya 5.000 per kilo, tetapi sekarang jadinya 6.000 per kilogram. Ya udah, berarti kita semakin terbatas dalam hal jual pembelian karena nilai mata uang kita itu semakin turun. Nah, dampaknya apa ke pasar keuangan? Di pasar keuangan ini bisa terjadi fluktuatif. Kenapa? Karena masyarakat cenderung bingung apakah mereka harus mengambil uang dalam jumlah besar atau mereka harus meminjam dalam jumlah yang kecil. Terus apa dampak lainnya? Perusahaan besar biasanya mereka dalam membeli barang itu butuh dana yang cukup besar atau pinjaman kredit ke perbankan. Nah, karena adanya penurunan depresiasi ini, artinya semakin besar kredit yang harus dipinjam oleh institusi atau perusahaan lainnya dalam membeli atau impor barang di luar negeri. Karena adanya keterbatasan, semakin keterbatasannya ini mengganggu sistem pembayaran yang ada di Indonesia gitu. Makanya cukup penting dalam mengatur sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah peranan dari otoritas fiskal. Otoritas fiskal yang dimaksud di sini adalah si Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu fokusnya adalah di kebijakan fiskal, yaitu kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini mungkin udah pada tahu, yaitu budget defisit. Yang satu lagi adalah budget surplus. Ya, ini tergantung dari kementeriannya mau menggunakan kebijakan yang mana. Nah, kebijakannya ini itu ada di trade bill, mungkin ada di neraca pembayaran mereka. Apakah neraca pembayaran ini harus surplus atau tidak? Komponen-komponen mereka itu pun juga bisa dilihat. Nah, kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, Indonesia itu salah satu komponen di neraca pembayaran itu ada namanya neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia itu dari tahun ke tahun setelah COVID itu mengalami surplus, yang berarti itu bagus bagi Indonesia. Nah, selain itu, kalau misalkan di anggaran itu kita bisa lihat dari penerimaan pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, dengan adanya penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini itu bisa kita lihat dalam dalam pasar keuangan. Kalau misalkan ada stimulus dari pengeluaran pemerintah, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atau transaksi lebih tinggi, yang artinya sistem pembayaran keuangan pun juga akan ikut ekspansif atau menjadi meningkat gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah menerbitkan surat utang pemerintah. Nah, surat utang pemerintah ini bisa digunakan dalam menstabilkan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Caranya adalah, pertama, pemerintah bisa membeli atau menjual suku bunga surat utang mereka ke masyarakat. Katakanlah sistem keuangan Indonesia ini kondisinya adalah inflasi sedang tinggi dan pasar keuangan sedang sangat ekspansif. Nah, salah satu langkah yang bisa dicegah oleh Kementerian Keuangan dengan adanya inflasi di sini adalah mereka bisa membeli surat utang pemerintah yang telah dibeli oleh masyarakat. Jadi, mereka bisa menjual surat utang pemerintah kepada masyarakat, yang nanti artinya masyarakat akan membeli surat utang pemerintah, dan surat pemerintah ini semakin tersebar di wilayah Indonesia, dan uang atau velocity dari jumlah uang beredar di masyarakat itu akan semakin turun. Artinya nanti inflasi akan semakin turun juga gitu. Itu untuk soal yang B. Lalu untuk soal yang C di sini, jelaskan bagaimana aliran uang dalam sistem keuangan terjadi melalui produk keuangan berikut. Jelaskan siapa supplier, demander, dan keseimbangan harga produk tersebut. Apakah terdapat monopoli dalam perdagangan produk-produk ini? Nah, yang pertama mungkin enaknya tulisnya seperti ini, asuransi jiwa. Nah,
Ini bisa dibilang cukup gampang tapi sangat menyita waktu. Ini S yaitu suppliernya, demander D, lalu adalah harga H, lalu yang terakhir adalah apakah terjadi monopoli di sini. Nah, untuk kasusnya asuransi jiwa ini suppliernya pasti adalah perusahaan asuransi. Mereka menyediakan apa? Yang disebutnya polis asuransi yang diberikan oleh perusahaan. Demand-nya itu berasal dari mana? Karena ini perusahaan asuransi, pastinya adalah individu atau keluarga. Mungkin ya. Untuk harganya apa? Harganya adalah premi asuransi. Nah, apakah terjadi monopoli di perusahaan di asuransi jiwa? Nah, biasanya persaingan di asuransi ini cukup ketat karena asuransi ini cenderungnya untuk keberpihakan kepada masyarakat. Jadi tidak terlalu diberikan harga yang cukup tinggi dalam pembayaran premi dari asuransi ini. Dan juga asuransi ini bisa diberikan dari lembaga-lembaga yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan suatu lembaga asuransi yang mana nanti ini diawasi oleh pemerintah supaya harganya tidak terlalu melonjak. Jadi bisa dibilang monopoli harganya itu tidak terlalu ada. Dan ini karena bersifatnya kompetitif. Lalu yang kedua, asuransi ASN, TNI, dan Polri. Nah, kalau di asuransi TNI dan Polri ini, lembaga asuransinya ini pasti BUMN. Itu dimiliki oleh pemerintah. Contohnya itu adalah Taspen atau enggak Asabri. Nah, demandernya ini siapa? Pasti ya udah berarti adalah pegawai di sana kan, pegawai negeri. Untuk harganya, nah harganya di sini mereka biasanya membayar premi, sama juga dengan asuransi jiwa. Nah, apakah terjadinya monopoli? Tentu ya tidak, karena ini sudah dimiliki oleh negara dan dikelola oleh BUMN. Gitu. Lalu yang ketiga, asuransi sosial atau BPJS. SDHM. Nah, bagaimana supplier di BPJS? Ya udah, karena ini asuransi sosial BPJS, pastinya suppliernya dari BPJS. Demandernya dari seluruh warga Indonesia atau masyarakat. Kalau harganya ini dalam bentuk iuran, dan iurannya ini tergantung mau BPJS dari kelompok berapa, mau kelompok 1, 2, atau 3. Biasanya kelompok teratas itu membayar premi yang lebih, membayar iuran yang lebih tinggi. Lalu untuk monopoli, kalau monopoli di sini nggak ada karena ini sudah tertaut dalam undang-undang. Jadi ada perlindungan oleh pemerintah terhadap masyarakat di sini. Lalu untuk nomor 4 di sini ada PP Infrastruktur SHM. Ini pembiayaan proyek infrastruktur, maksudnya dari PP. Nah, pembiayaan proyek infrastruktur ini suppliernya itu adalah dari pemerintah atau dari investor swasta. Namanya pembiayaan ya. PP itu pembiayaan project. Karena ini dalam sektor pembiayaan berarti adanya juga investor pastinya. Nah, untuk demand-nya itu siapa? Pastinya adalah masyarakat yang akan membayar. Kalau dari pembiayaan pemerintah pasti masyarakat yang membayar pajaknya. Beda. Untuk demandernya, untuk ini pastinya adalah si project infrastrukturnya. Apakah dalam bentuk tol,
apakah dalam bentuk jalan, perbaikan jalan dan semacamnya. Untuk harganya di sini karena ini ada di proyek pembiayaan infrastruktur, adanya suku bunga pinjaman interest rate. Untuk monopolinya, nah ini tergantung apakah ini dibuka oleh swasta atau dibuka oleh pemerintah. Jika pemerintah yang melakukan proyeknya, maka ini tidak ada monopoli. Tapi jika ini dilakukan oleh swasta, kemungkinan besar ada monopoli yang terjadi. Secara alamiahnya seperti itu, tapi dalam kehidupan nyatanya tidak ada yang tahu. Nah, untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPII, suppliernya di sini pastinya dari LPII langsung. Kalau demandernya adalah eksporter Indonesia. Harganya, nah di sini karena LPII ini adalah lembaga pembiayaan, ini hampir sama seperti nomor 4 tadi, maka harganya itu adalah dalam bentuk interest rate. Artinya kalau kita invest di sana, kita pasti akan mendapatkan return. Lalu untuk monopolinya, karena ini lembaga pembiayaan ekspor Indonesia adalah lembaga khusus pemerintah, maka persaingannya pun nggak terlalu ada. Tetapi karena ini lagi-lagi lembaga pemerintah, monopolinya cenderung nggak ada. Lalu yang keenam, ini adalah pegadaian. Pegadaian untuk suppliernya sendiri itu adalah pegadaiannya langsung, dan ini sifatnya adalah BUMN, lagi-lagi sebagai lembaga pemerintah. Demand-nya siapa? Yaitu masyarakat yang butuh pendanaan jangka pendek. Masyarakat. Untuk harganya itu adalah bunga. Karena ini lagi-lagi lembaga pembiayaan, pasti adanya bunga atau interest rate. Nah, apakah di sini bersifat monopoli? Nah, karena ini bersifat pegadaian BUMN, sekarang itu tidak ada lagi monopoli. Lalu yang ketujuh, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, BP Tapera. Nah, BP Tapera ini ya udah pastinya mereka sebagai suppliernya. Untuk demandernya itu adalah pekerja yang nabung, pekerja di Tapera, atau bisa pesertanya. Jadi di Tapera ini itu pekerjanya diwajibkan untuk menabung di situ. Tapi juga masyarakat bisa berkontribusi juga di BP Tapera ini. Untuk harganya di sini ya tentunya adalah bunga atau interest rate. Lalu apakah terjadi monopoli di sini? Nah, karena di sini sifatnya institusi negara, biasanya itu monopolinya itu nggak terlalu terjadi. Monopolinya biasanya terjadi karena ini terjadinya kewajiban. Lalu nomor 8 yaitu adalah fintech peer-to-peer lending. P2P. Okay. Nah, suppliernya di sini ini bisa individu siapa aja atau institusi manapun, karena peran mereka sebagai lender, peminjam. Nah, demand-nya siapa? Pastinya borrower, dan bisa berasal dari individu atau institusi juga. Nah, lalu buat harganya ini ya udah berarti bunga, lagi-lagi bunga. Nah, apakah bersifat monopoli? Tidak, karena
di peer-to-peer lending ini semua orang berikut serta dalam kompetitif dalam sebagai lender dan juga borrower. Nah, lalu untuk 9 dan 10 ini kalau pemerintah 9, ini cara tulisnya gimana ya? Oke, kalau pemerintah pastinya suppliernya itu adalah pemerintah sendiri, demandernya adalah masyarakat atau investor luar negeri. Kalau harganya itu pastinya bunga atau yield. Apakah terjadi monopoli di sini? Nah, biasanya karena ini cenderung dari pemerintah dan harganya cukup rendah dengan yield yang kecil, maka tidak ada terjadi monopoli di sini. Nah, lalu untuk masyarakat, untuk obligasi dan suku korporasi, di sini suppliernya pastinya adalah perusahaan. Demandernya adalah masyarakat atau investor. Buat returnnya itu adalah yield. Untuk harganya adalah yield dari obligasi tersebut. Nah, di sini karena semua perusahaan itu bisa menerbitkan obligasi, maka tidak ada monopoli. Monopolinya nggak ada atau rendah gitu. Nah, selanjutnya ini ada soal terakhir tentang reklasifikasi dari jumlah uang beredar. Berikut ini adalah klasifikasi uang beredar yang dilakukan oleh Bank Indonesia di mana terdapat reklasifikasi. Jelaskan tujuan reklasifikasi tersebut dan dampak reklasifikasi terhadap uang beredar luas M2, beredar sempit, dan uang kuasi. Nah, mungkin dari soalnya ini nggak kelihatan jelas bagaimana pembentukan dari reklasifikasi tersebut. Nah, kita bisa melihat reklasifikasi tersebut di SEKI atau Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang oleh dari Bank Indonesia. Nah, itu bisa dikunjungi aja websitenya, teman-teman, di sini. Nah, nanti kalian buka di sektor moneter, uang dan bank, ada di 2 poin utama ini, I1 dan juga I.1, I.A. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang reklasifikasi. Ini yang belum direklasifikasi. Nah, bisa terlihat jelas kalau yang reklasifikasi ini adanya di komponen tabungan uang rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Sedangkan kalau yang belum, itu nggak ada komponennya di sini. Nah, tabungan kalau dilihat di sini, tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu itu artinya adalah tabungan yang dimana kita bisa menariknya itu kapan aja. Kita tidak ada keterbatasan waktu di sini. Nah, oponen atau kebalikan dari tabungan rupiah yang ditarik sewaktu-waktu ini itu disebut sebagai uang deposit kan, demand deposit. Nah, demand deposit itu biasanya terjadi di uang kuasi. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Kalau kita lihat di sini, dari ketiga komponen yang ada di jumlah uang M2 itu kan ada 3 ya. Pertama itu ada M1, kedua uang kuasi, dan ketiga surat berharga selain saham. Nah, kalau kita lihat di sini, M2-nya di sini kan tetap 6136777 di tahun 2019 dan juga 6136777 di tahun 2019, baik reklasifikasi ataupun tidak. Tapi di sini M1-nya apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan? Ya, terjadi peningkatan, naik. Lalu bagaimana uang kuasinya? Uang kuasinya itu turun dari 2.800.000 menjadi dari 4,5 juta menjadi 2,8 juta. Berarti turun setelah reklasifikasi. Bagaimana surat berharga selain saham?
yaitu juga tetap, tapi untuk sekarang ini nggak ditulis. Nah, berarti yang harus kita lihat adalah di komponen M1 dan juga di uang kuasinya ini kan. Nah, kalau kita lihat di sini, uang kuasinya dari 4,5 juta menjadi 2,8 juta. Artinya, ada sebagian uang kuasi yang sebelum direklasifikasi ini dipindahkan ke M1. Nah, kalau kita lihat di komponennya, ya, yang terjadi pengurangan tersebut ada di tabungan lainnya di sini. Kalau kita lihat tabungan lainnya itu awalnya itu adalah 1,8 juta. Tapi di sini tiba-tiba menjadi 186.447. Nah, kalau kita kurangin 1877909 kurang 186.447, itu adalah 1691462. Yang mana nilai ini adalah nilai si tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Nah, berarti komponen dari uang kuasi sebelum direklasifikasi ini dipindahkan ke M1 setelah reklasifikasi gitu. Nah, kenapa ada terjadi reklasifikasi di sini? Tentunya di sini supaya adanya akurasi dan relevansi. Udah itu aja. Kalau kita lihat di sini, tujuan uang kuasi itu apa? Uang kuasi itu adalah uang di mana masyarakat bisa menabungnya, tetapi itu tidak bisa ditarik dalam setiap waktu. Ada waktu tertentu yang bisa ditarik oleh masyarakat. Katakanlah demand deposit 3 bulan. Masyarakat mendepositkan uangnya itu dalam bentuk deposit 3 bulan. Artinya, jika dalam kurun waktu 3 bulan ini, masyarakat nggak bisa menarik uangnya di deposit ini. Kalau misalkan masyarakat deposit 6 bulan, berarti dalam waktu 6 bulan, masyarakat nggak bisa menarik uangnya dalam waktu 6 bulan ini. Baru setelah 6 bulan bisa menarik uangnya. Gitu. Nah, dalam komponen uang kuasi ini di tabungan lainnya, rupiah dan falas, itu sebenarnya ada beberapa komponen yang seharusnya bisa ditarik dalam setiap waktu. Nah, akhirnya ini dipindahkan ke M1 gitu. Pada akhirnya M1-nya naik, uang kuasinya turun, tetapi M2-nya itu akan bernilai tetap. Gitu. Mungkin itu untuk soal nomor pertama. Selanjutnya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita bakal ngebahas tentang bond yield atau return dari obligasi yang udah disimpan selama maturity date yang dibeli. Nah, kalau dari soalnya kita bisa lihat di sini ada beberapa grafik yang menunjukkan maturity atau jatuh tempo obligasi yang ditawarkan. Nah, ini ada maturity yang 5 tahun, 30 tahun, 3 bulan, 10 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, dan 20 tahun. Jadi ada macam-macam maturity yang diberikan di grafik ini. Nah, soalnya di sini yang A1, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suku bunga berfluktuasi satu sama lain. Jelaskan sumber fluktuasi tersebut dan juga jelaskan teori yang mendasari fluktuasi tersebut. Nah, kalau dilihat di sini pergerakan grafiknya dari setiap obligasi yang memiliki jatuh tempo yang berbeda ini fluktuatif. Bisa dibilang beda-beda. Di saat satu sisi naik, obligasi yang lainnya itu malah turun. Itu. Sedangkan yang A2-nya, jelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap struktur resiko suku bunga. Nah, ini jawabannya cukup berkaitan karena kita akan ngebahas yang namanya term structure dan juga dengan risk structure. Untuk jawaban soal B akan kita bahas di berikutnya. Nah,
di sini untuk menjawab soal A1 dan A2, kita harus melihat dahulu ada dua sumber yang membuat suku bunga berbeda antara obligasi, yaitu adalah restructure dan yang kedua adalah term structure. Kalau restructure itu kita berasumsi bahwa obligasi dengan maturity yang sama memiliki interest rate yang berbeda. Jadi kalau ada obligasi yang memiliki maturity date katakanlah 5%, ada 5 obligasi, tapi bisa saja interest rate dari setiap obligasi itu berbeda. Nah, alasannya kenapa? Pertama itu karena ada default risk dan lalu liquidity risk dan juga adanya tax income. Itulah alasannya. Nah, kalau yang term structure itu diasumsikan bahwa obligasi dengan default risk, liquidity, dan tax income consideration itu sama, namun memiliki interest rate yang berbeda. Maksudnya gini, kalau misalkan ada obligasi yang memiliki maturity yang berbeda, katakanlah ada jatuh tempo 1 tahun, 3 tahun, dan 10 tahun, walaupun mereka memiliki resiko yang sama, likuiditas yang sama, dan juga tax income yang sama, tapi mereka itu bakal memiliki nilai interest rate yang berbeda. Nah, alasannya itu karena ada term of maturity setiap obligasi yang berbeda dengan landasan teori, yaitu expectation theory, segmented, dan juga yang terakhir adalah liquidity premium. Nah, di soal yang nomor A1 ini tadi, kita harus lihat sebenarnya ini mau ngebahas restructure atau term structure. Nah, karena di sini kita bisa lihat bahwa jatuh tempo atau maturity dari setiap obligasi yang diberikan ini berbeda, maka itu kita bisa kasih tahu bahwa ini adalah bentuk dari term structure, yang artinya term of maturity setiap obligasi ini berbeda, nggak sama. Kalau term of maturity-nya itu sama, itu dikatakan sebagai restructure, gitu. Nah, asumsinya kalau dijelaskan ulang, setiap obligasi memiliki risiko, likuiditas, dan pertimbangan pajak yang sama. Namun, kenapa nilai interest setiap obligasi masih bisa tetap berbeda? Nah, sumbernya ini adalah dari term of maturity-nya yang berbeda untuk setiap obligasi. Nah, term of maturity ini dijelaskan oleh 3 teori. Pertama adalah expectation theory, yang kedua adalah segmented, yang ketiga adalah liquidity premium. Nah, expectation theory ini sekedar kayak kita bilang kalau misalkan ada interest rate yang memberikan yield pada obligasi yang jatuh tempo selama 1 tahun, itu yieldnya bakalan sama dengan obligasi yang memiliki jatuh tempo selama 10 tahun. Katakanlah gini, misalkan aku memiliki obligasi dengan jatuh tempo 1 tahun dengan yield sebesar 10%. Nah, sedangkan dengan obligasi yang 10 tahun itu juga memberikan return yang sebesar 10%. Nah, tapi kalau kita lihat obligasi yang jatuh tempo 1 tahun ini, pastinya untuk tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga itu pasti yieldnya itu nggak pasti akan 10%. Nah, tapi kita bisa tahu bahwa rata-ratanya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 itu rata-ratanya pasti 10%. Nah, ini yang dijelaskan oleh expectation theory. Makanya ada yang disebut sebagai perfect substitution di sini. Kita nggak bisa membedakan atau indifferent antara obligasi yang memiliki term of maturity yang jatuh temponya short term atau 1 tahun dengan obligasi yang memiliki term of maturity-nya itu selama 10 tahun. Contohnya seperti itu. Kalau dijelaskan yang aku tulis di sini artinya adalah suku bunga obligasi jangka panjang akan sama nilainya dengan rata-rata suku bunga obligasi jangka pendek yang diekspektasikan orang-orang selama usia obligasi jangka panjang tersebut. Nah, ini contohnya. Kalau obligasi jangka panjang maturity-nya itu 5 tahun dengan memberikan yield sebesar 10%, obligasi jangka pendek dengan maturity 1 tahun, ini contoh kasusnya adalah tahun pertama mendapat 9%, tahun kedua 10%, ketiga 11%, keempat 12%, dan tahun kelima itu 8%. Kalau dirata-ratakan,
ya, yieldnya itu akan 10% per tahun gitu. Jadi kita indifferent antara mau memiliki untuk memiliki obligasi jangka pendek atau yang jangka panjang. Itu untuk teori yang pertama. Nah, lalu untuk teori yang kedua, ini ada yang disebut market segmented theory. Nah, ini adalah kebalikan dari expectation theory. Yang mana kalau di expectation theory itu kita memiliki perfect substitution antara aset obligasi yang kita miliki. Nah, pada kali ini di market segmented itu no substitution untuk obligasi dengan maturity yang berbeda. Jadi, expected return dari suatu obligasi itu tidak dapat memengaruhi obligasi lainnya. Maksudnya adalah kalau kita memiliki obligasi dengan maturity date katakanlah 1 tahun dengan obligasi yang memiliki term of maturity-nya itu adalah 3 tahun, ya, kita nggak bisa ngebedain, kita memiliki preferensi tersendiri sebagai seorang investor. Artinya apa? Artinya jika ada pengaruh dari satu sama lain obligasi ini dengan obligasi yang lainnya, itu tidak menjadi satu faktor dari kita mempertimbangkan membeli obligasi yang mana. Padahal kan sebenarnya obligasi itu kan ada risiko tersendiri, likuiditas tersendiri, serta juga tax income consideration tersendiri kan. Nah, tapi karena kita mengasumsikan bahwa semua obligasi yang dimiliki ini itu dianggap tetap atau memiliki karakteristik yang sama, yang bedanya itu hanya term of maturity-nya aja. Artinya, expected return-nya ini tidak lagi menjadi pertimbangan kita untuk mendapatkannya. Sehingga, expected return dari suatu obligasi ditentukan oleh supply and demand dari obligasi itu sendiri. Berarti, kalau misalkan ya ada korporasi yang memiliki obligasi 3 tahun, katakanlah itu sebagai A. Tapi ada juga korporasi yang memiliki obligasi 1 tahun, katakanlah itu korporasi B. Artinya, jika terjadi perubahan di korporasi A, korporasi B nggak akan berpengaruh, dan begitu juga sebaliknya. Nah, hal ini disebut sebagai dikotomi. Nah, alasannya apa? Karena preferensi investor yang kuat untuk maturity suatu aset obligasi itu sifatnya objektif. Jadi, bisa aja kebutuhan investor di sini dia hanya mau memiliki maturity date-nya itu selama 1 tahun aja, karena itu ada target preferensi dari dia nggak mau membeli yang 3 tahun gitu. Nah, ini yang disebut sebagai investornya. Nah, alasannya ini bisa disebabkan juga investor yang lebih menyukai investasi jangka panjang dibanding investasi jangka pendek, atau juga vice versanya gitu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah liquidity premium theory. Liquidity premium theory ini dia adalah kombinasi dari expectation theory dan juga market segmented theory itu tadi. Nah, tadi expectation theory mengatakan itu adalah perfect substitution. Sedangkan buat market segmented theory itu no substitution at all. Nah, tapi untuk liquidity premium ini kita bisa mengatakan bahwa obligasinya ini bersifat substitute tapi nggak perfect. Jadi katakanlah ada 60 hingga 80% substitusi dari obligasi di sini. Nah, liquidity premium mengasumsikan bahwa obligasi-obligasi yang memiliki maturity yang berbeda adalah sebagai substitusi, yang mana expected return dari suatu obligasi dapat memengaruhi expected return obligasi lain dengan maturity yang berbeda. Selain itu, teori ini juga membolehkan investor untuk memilih obligasi dengan maturity tertentu dibanding yang lainnya. Nah, itu tadi. Dengan kalimat selain itu, teori ini juga membolehkan investor untuk memilih obligasi dengan maturity tertentu dibanding yang lainnya. Ini sesuai dengan teori dari segmented market tadi itu tadi yang tadi gitu. Jadi bisa dibilang dengan kombinasi kedua teori ini tadi, liquidity premium adalah yang paling mutakhir atau yang paling terbaru teori yang digunakan untuk saat ini, karena dia menggabungkan dua teori itu tadi. Itu dia. Nah, lalu untuk yang soal A2, jelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap struktur risiko suku bunga.
ada kata-kata struktur risiko. Struktur risiko di sini artinya adalah risk structure. Ingat, risk structure tadi asumsinya mengatakan obligasi dengan maturity yang sama memiliki interest rate yang berbeda. Jadi dengan maturity yang berbeda, katakan 1 tahun, 3 tahun, dan juga 10 tahun, itu pasti memiliki fluktuasi interest rate yang berbeda. Nah, alasannya kenapa? Karena ada 3. Pertama, default risk. Yang kedua adalah liquidity. Lalu yang ketiga adalah tax consideration. Nah, default risk. Pertama kita membahas default risk. Default risk itu adalah saat obligasi mature, penerbit dari obligasi tidak dapat membayar bunga. Ya, bukan tidak dapat, tetapi kemampuan dia untuk membayar bunga itu menurun dalam kasusnya di sini. Artinya, kalau udah jatuh tempo, penerbit obligasi atau korporasi atau siapapun itu, mereka memiliki kemampuan yang rendah dalam untuk membayar bunganya dan par value dari obligasi tersebut kepada investor. Nah, tapi apakah semua surat utang atau obligasi ini memiliki default risk? Jawabannya tidak. Obligasi yang nggak memiliki default risk ini itu disebut sebagai default free bonds atau free risk bonds. Nah, contohnya itu apa? Obligasi-obligasi yang tidak memiliki default risk itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu state atau negara. Kalau di Indonesia itu disebut ORI, sedangkan untuk di Amerika itu disebut US Treasury Bonds. Nah, kenapa dikatakan obligasi ini tidak memiliki default risk? Karena penerbitnya itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah lembaga atau institusi yang pastinya tidak memiliki kerentanan karena mereka memiliki kemampuan untuk membayar utang kepada masyarakatnya itu kapan aja. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena likuiditas dari pemerintah ini, mereka bisa menarik pajak dari masyarakat mereka itu dengan cara meningkatkan pajak atau mendiversifikasi pajaknya menjadi lebih beragam sehingga penerimaan mereka pasti akan terus masuk gitu. Makanya pemerintah sangat tidak rentan terhadap adanya default risk di sini. Yang pada akhirnya obligasi yang mereka keluarkan itu pasti akan terus liquid. Nah, di sini ada term yang kita gunakan disebut risk premium. Risk premium itu adalah selisih dari interest rate of bond with default risk dengan interest rate of bond with no risk. Jadi bisa dibilang bahwa risk premium ini adalah nilai yield atau suku bunga yang diberikan oleh default risk bond dikurangi dengan free risk bond. Gitu. Jadi kalau misalkan risk premiumnya ini semakin meningkat, itu berarti bisa diakibatkan oleh default risk bond yang semakin tinggi, yang berarti itu sangat tidak bagus ya. Atau ya itu tadi. Oke, kalau contoh kasusnya di sini, katakanlah default risk dari korporasi itu meningkat. Bedakan ya, obligasi yang dikeluarkan korporasi dan obligasi yang dikeluarkan pemerintah itu berbeda. Kalau obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi ini itu ada di kurva sebelah kiri. Ini korporasi. Sedangkan untuk kurva sebelah kanan ini adalah kurva dari pemerintah. Nah, kalau misalkan default risk dari korporasi itu meningkat, artinya apa? Resiko yang dimiliki oleh obligasi korporasi tersebut pastinya semakin tinggi. Orang-orang pastinya tidak terlalu menginginkan kan obligasi yang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya unsur ketidakpastian dan menghasilkan suatu ketidakpastian yang tinggi itu tadi kepada masyarakat lebih. Akhirnya apa? Demand mereka pasti akan bergeser ke kiri atau bisa dibilang demandnya turun. Akibatnya harga dari obligasi korporasi itu akan turun dari PC1 ke PC2. Nah, perlu diketahui adanya korelasi negatif ya. Ini pasti suatu kemutlakan antara harga obligasi dan juga interest rate-nya. Jadi, kalau misalkan harga obligasi turun, pasti interest rate-nya akan naik. Nah, kalau misalkan udah terjadi penurunan di sini,
di obligasi korporasi, orang-orang yang tadinya udah membeli tetapi pada akhirnya keluar menjual obligasi korporasi mereka lalu kemana? Mereka pasti akan berpindah ke obligasi pemerintah. Mereka pastinya akan membeli obligasi yang memiliki risiko yang jauh lebih rendah, yaitu di obligasi pemerintah yang mereka memiliki free risk. Nah, karena adanya free risk ini tadi dan terjadinya perpindahan konversi orang-orang yang tadinya beli obligasi korporasi berpindah ke pemerintah, akhirnya demand obligasi pemerintah ini semakin meningkat. Karena adanya demand yang meningkat ini, harga obligasi pada pemerintah pasti akan naik. Nah, dan karena adanya korelasi yang negatif, artinya ini tadi interest rate yang dimiliki oleh obligasi pemerintah akan turun. Interest rate-nya pasti akan turun. Nah, efek dari kedua ini artinya menunjukkan bahwa risk premiumnya pasti akan meningkat. Karena kita tadi melihat selisih antara interest rate dari obligasi memiliki default risk dikurangi dengan interest rate yang dimiliki oleh obligasi dengan free risk itu. Ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, faktor keduanya adalah liquidity. US Treasury atau ORI adalah obligasi paling liquid dibandingkan obligasi lainnya. Artinya apa? Obligasi ini pastinya lebih cepat dan murah dikonversikan ke dalam bentuk kas atau setara kas gitu. Dan ini pastinya berbeda dengan obligasi korporasi yang tidak seliquid itu relatif dengan obligasi pemerintah karena sedikit yang diperdagangkan. Jadi karena kelangkaan adanya korporasi ini, orang-orang pasti mikirnya dua kali lebih banyak gitu sebelum membelinya. Akhirnya sulit untuk menjual obligasi ini karena sedikit pembelinya. Ini adalah liquidity risk-nya, resiko likuiditas. Nah, kasus kedua, jika corporate bond less liquid, semakin tidak liquid. Nah, dampaknya sama ya seperti yang di kasus pertama, yang mana ini pada akhirnya akan menyebabkan risk premiumnya akan meningkat. Nah, lalu yang ketiga adalah income tax consideration. Nah, income tax consideration ini kita harus tahu bahwa obligasi yang dikeluarkan pemerintah itu ada dua. Ada yang secara nasional dan juga ada yang secara daerah. Kalau yang daerah ini itu disebut sebagai municipal bonds. Nah, bedanya apa? Kalau obligasi yang ada di pemerintah nasional atau ORI itu dikenakan pajak. Tetapi kalau yang di municipal bond ini obligasinya itu nggak dikenain pajak. Nah, pastinya kan ada keuntungan yang bisa diraih dari spread antara dua obligasi ini kan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa nominal yang diberikan oleh ORI dibandingkan municipal bond itu jauh lebih tinggi. Nah, tapi ada suatu kondisi di mana keuntungan yang didapat oleh municipal bonds ini akan jauh lebih memberikan efek benefit dibandingkan ketika kita memiliki ORI. Yaitu pada saat kapan? Yaitu pada saat kita memiliki penghasilan tinggi dari pekerjaan yang kita miliki. Kenapa? Karena semakin tinggi penghasilan kita, pastinya semakin besar dong proporsi pajak yang dikenakan karena adanya progressive tax dari pajak penghasilan yang kita miliki. Ya udah, berarti kalau kita menginvestasikan duit yang kita miliki dari penghasilan tinggi dengan pajak yang tinggi ini ke ORI, itu nggak menguntungkan. Lebih baik kita berpindah ke municipal bonds. Kenapa? Karena di situ nggak dikenain pajak, gitu. Nah, tapi FYI, municipal bond ini tidak lagi diberlakukan di negara manapun karena ini sudah dilarang, bahkan di Indonesia pun juga nggak boleh diterapkan, gitu. Nah, lalu untuk soal yang B, misalkan A dan B adalah investor pada pasar obligasi. Keduanya sedang mengamati perkembangan suku bunga obligasi Treasury US. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa suku bunga obligasi untuk jatuh tempo 1, 5, dan 10 tahun masing-masing adalah 3%, 6%, dan 6%. Keduanya
akhirnya memutuskan memilih berinvestasi dengan cara berikut. Investor A memilih obligasi yang 1 tahun. Investor B memilih obligasi dengan tingkat suku bunga 6% dan tidak ada perbedaan apakah jatuh tempo 5 atau 10 tahun. Jelaskan perilaku A dan B. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah identifikasi dahulu obligasinya. Nah, karena kita di sini bisa lihat bahwa ada term of maturity yang berbeda di antara obligasinya, yaitu dari 1, 5, dan 10 tahun, kita bisa bilang bahwa obligasi ini adalah yang disebut sebagai term structure, bukan risk structure. Nah, berarti ada 3 opsi yang bisa kita jawab untuk perilaku si A dan B ini, yaitu expectation, segmented, atau liquidity premium. Nah, untuk khusus investor A di sini, itu dia disebut sebagai segmented market. Kenapa? Si investor A ini, dia nggak dikasih tahu bahwa investor A ini sebenarnya tidak dijelaskan mengapa investor A ini prefer obligasi dengan jatuh tempo 1 tahun. Tapi kita bisa secara intuitif mengatakan bahwa adanya subjektivitas pemilihan dari investor A ini. Dia nggak memilih, dia tidak menjelaskan kenapa dia lebih memilih A daripada B. Walau yang 1 tahun dibandingkan 5 tahun gitu. Dan dia juga nggak jelasin kenapa dia kemungkinan besar lebih memilih yang 5 tahun dibandingkan 10 tahun, itu nggak dijelaskan. Tapi secara intuitif kita bisa mengatakan bahwa dari soal ini karena ada ya pembanding antara 3% dan 6%, dia lebih memilih 3%. Padahal kan sebenarnya interest rate yang 5 tahun itu kan lebih tinggi ya, ada 6% per tahunnya. Tapi dia malah lebih memilih yang 3%. Nah, itu bisa kita katakan bahwa si A ini dia lebih memilih yang 3%, dan kita bisa bilang bahwa dia adalah segmented market gitu. Ada subjektivitas tersendiri dari dia untuk memberikan ini memilih yang 3% dibandingkan yang jatuh tempo lainnya. Lalu untuk investor yang B, itu disebut sebagai expectation theory karena udah jelas bahwa investor yang B ini dia indifferent memilih yang 5 atau 10 tahun karena keduanya ini perfect substitution. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal nomor 3, yaitu institusi keuangan, pasar modal, dan lainnya. Berdasarkan narasi di bawah ini, jelaskan pendapat Anda dan berdasarkan teori yang sudah Anda pelajari di kelas dan dimanapun bisa didapatkan dari krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa berikut ini. Ya, kita diminta menganalisis dari pengaruh krisis yang terjadi pada sektor perbankan beberapa tahun lalu. Yaitu kasusnya adalah Silicon Valley Bank dinyatakan mengalami kolaps pada 10 Maret 2023. SVB mengalami krisis modal sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Saham SVB mengalami penurunan drastis pada Kamis 9 Maret. Saham-saham bank di seluruh dunia ikut memburuk. 4 bank terbesar Amerika Serikat kehilangan lebih dari 50 miliar USD. Saham Credit Suisse kehilangan lebih dari 1/4 nilai sahamnya. Dan Bank Sentral Swiss mengatakan pada Rabu malam bahwa tingkat permodalan dan likuiditas di Credit Suisse memadai, tetapi menekankan siap menyediakan likuiditas. Nah, di sini aku udah nulis 5 faktor yang bisa kita dapatkan dari krisis ini. Pertama, adanya bank runs. Nah, di sini kita tahu bahwa SVB ini kan terjadi collapse. Nah, alasan kenapa terjadi collapse di sini karena masyarakatnya itu udah kehilangan confidence atau kepercayaan kepada mereka, dan akhirnya mereka menarik dana dari Silicon Valley Bank ini, yang akhirnya mereka nggak memiliki supply lagi, supply mereka turun, dan akhirnya mereka ya udah mereka nggak bisa memiliki cara dalam membayar solvensi mereka atau utang-utang yang mereka miliki gitu, akhirnya bangkrut. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut sebagai contagion effect. Nah, contagion effect ini adalah suatu efek di mana krisis menyebar di luar Silicon Valley Bank ke perbankan lainnya. Jadi dampak yang dirasa oleh Silicon Valley Bank ini pasti dirasakan oleh perbankan lainnya.
gitu. Karena likuiditas yang semakin terbatas ini bukan hanya terdampak oleh masyarakat, tetapi juga partner institusi lainnya, bukan hanya institusi keuangan perbankan, pastinya dengan sektor lainnya. Karena kan kredit yang diberikan oleh perbankan itu bukan hanya fokus kepada satu sektor aja, tapi pasti ke berbagai sektor real lainnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada liquidity versus solvency. Nah, tadi disebutkan bahwa SVB ini mengalami krisis modal sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, ini adanya kehilangan likuiditas dapat mengganggu kemampuan SVB membayar kewajibannya. Karena kewajibannya ini terganggu, akhirnya solvensinya pun pasti juga ikut terganggu gitu. Mereka nggak bisa lagi membayar kewajiban jangka pendek mereka. Lalu yang keempat, adanya market sentiment. Nah, market sentiment ini adanya penurunan cepat harga saham bank menjadi underlying fundamental sentiment pasar keuangan. Artinya apa? Ketika terjadinya adanya penurunan likuiditas yang menyebabkan SVB ini bankrupt, pastinya harga saham di perbankan juga ikut turun karena awalnya tadi ada contagion effect dan malah itu meredam sentimen masyarakat bahwa sektor perbankan dalam kondisi baik, padahal sebenarnya enggak gitu. Lalu yang kelima, ini systemic risk, itu kumpulan dari berbagai efek negatif yang terjadi ketika SVB ini bankrupt, itu kita sebut sebagai systemic risk. Itu. Nah, lalu untuk soal yang B, sebutkan dan jelaskan regulasi di sektor keuangan khususnya perbankan yang Anda ketahui baik di tingkat nasional Indonesia maupun tingkat internasional. Nah, kalau tingkat nasional itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan, Nomor 2399 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, UU Nomor 21 tentang OJK dan Peraturan OJK, lalu UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Nah, ini bisa menjadikan referensi regulasi di sektor keuangan Indonesia. Sedangkan untuk internasionalnya itu ada Basel Accords, Basel Accord 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua ada Financial Stability Board. Yang ketiga ada International Organization of Security Commission. Nah, ini untuk penjelasannya nanti ada di catatan yang akan diberikan nanti. Nah, lalu yang ketiga, yang C, jelaskan istilah berikut ini terkait pasar modal dan pasar obligasi. Nah, yang pertama itu adalah dividen. Ada dividen, debt to equity ratio, reksadana, dan capital gain. Kalau dividen itu disebut sebagai bagian laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Dan ini biasanya di akhir tahun pada saat rapat umum pemegang saham atau RWPS. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini mengukur proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Jadi semakin rendah debt to equity ratio-nya itu akan semakin bagus karena proporsi utangnya berarti semakin kecil. Lalu yang ketiga reksadana. Reksadana ini adalah kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi. Gitu. Terus keempat capital gain, yaitu adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli aset. Kalau harga jual lebih besar berarti itu lebih besar, yang berarti kita mendapatkan keuntungan. Nah, lalu ke yang soal nomor D, lakukan analisis terhadap laporan keuangan perbankan berikut ini dan berikan pendapat kritis untuk memperbaiki kinerja perbankan tersebut. Nah, sebenarnya ini ada nanti di soalnya, dan aku menulis beberapa analisis saja yang bisa kita lihat. Pertama dari pendapatan bunga bersih, laba tahun berjalan, total laba komprehensif, pertumbuhan aset, pertumbuhan liabilitas, dan juga return on assetnya, ROA. Yang paling penting itu sebenarnya adalah di poin 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena kita lihat di sini pertumbuhan asetnya itu 39,59, sedangkan pertumbuhan liabilitasnya adalah 45,55. Nah, ini kita bisa tahu bahwa di perbankan ini terjadinya peningkatan kewajiban yang which is not really good untuk kedepannya. Kenapa? Karena kalau terlalu bergantung pada utang, ini malah akan menjadi penyebab
salah satu risiko dari likuiditas dan solvensi tadi, ketidakmampuan untuk membayar utang-utang yang ada. Kenapa? Karena kalau secara relatif liabilitasnya itu lebih tinggi peningkatannya dibandingkan pertumbuhan aset. Nah, lalu untuk ROA ini rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, kalau kita lihat ROA di 2015 dan 2016, ROA di 2015 itu jauh lebih tinggi dibandingkan ROA di tahun 2016. Artinya, kemampuan aset ini di tahun 2015 lebih tinggi performanya dibanding 2016. Artinya, di 2016 ini aset yang dimiliki oleh perusahaan itu menjadi lebih kurang efektif dan efisien. Jadi kita bisa bilang bahwa perbankan seharusnya bisa lebih memberikan performa yang lebih kuat pada asetnya. Gitu. Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya di soal nomor 4, Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 97 sampai 98. Pada saat itu terjadi inflasi tinggi, gelembung hutang, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan suku bunga tinggi. Pada saat itu nilai tukar rupiah dikendalikan atau managed floating pada kisaran band tertentu. Akibat krisis keuangan ini, Indonesia mengubah rezim nilai tukarnya dari free floating, suku bunga tinggi untuk menahan laju inflasi dan depresiasi yang tinggi. Jelaskan mengapa Indonesia menerapkan rezim free floating setelah krisis tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke free floating, kita harus tahu bahwa dengan adanya managed floating, itu pemerintah Indonesia akan memaksa nilai tukar dalam kurs tertentu atau dalam band tertentu. Jadi kalau katakanlah pada saat itu kita pengennya 9.000 rupiah tiap dolarnya gitu. Nah, pastinya dalam kondisi apapun, kritisisasi dari pemerintah akan membuat kursnya itu berada dalam rentang segitu. Yang which is mereka pastinya akan menggunakan cadangan devisanya itu semau mereka. Apakah harus ditambah atau mungkin harus dikeluarkan untuk cadangan devisanya ini tetap stabil gitu di angka 9.000 tadi. Nah, pada saat krisis Asia Financial Crisis ini tahun 97, Indonesia mengalami impor yang tinggi, capital outflow dan juga utang luar negeri, sehingga membuat cadangan devisa semakin menipis. Kalau cadangan devisa semakin menipis, itu akibatnya adalah kurs atau nilai tukar dari mata uang Indonesia pasti akan semakin melemah karena ketidakmampuan Indonesia itu tadi dalam membeli atau menjual barang mereka ke luar negeri. Kalau cadangan devisa mereka semakin menipis, artinya apa? Nilai tukar rupiah ini semakin melemah atau depresiasi. Nah, makanya adanya disebut free floating. Free floating ini adalah fleksibilitas kurs dengan kondisi pasar. Artinya di pasar, masyarakat dan lembaga atau perusahaan lainnya itu mereka dibebaskan untuk berjualan atau transaksi ke luar negeri. Makanya ada disebut sebagai liberalism of market. Pasar di sini mereka dibebaskan untuk menjual atau mungkin membeli di luar negeri. Jadinya adanya transaksi yang semakin bebas, volume perdagangan semakin meningkat dan velocity yang semakin kuat. Ini dan free floating ini menjadi salah satu acuan negara berkembang dalam penerapannya dalam monetary policy. Akibat salah satu tujuan dari free float ini adalah adanya ITF atau Inflation Targeting Framework. Nah, dengan adanya free floating ini, suku bunga yang ada di Indonesia itu tidak lagi harus ditetapkan dalam ambang batas tertentu, tetapi itu udah dibebaskan oleh Bank Indonesia. Makanya Bank Indonesia itu selalu ada namanya BI rate, menetapkan nilai acuan suku bunga. Nah, dengan nilai acuan suku bunga itu mereka bisa memberikan ambang batas di mana inflasi akan terjadi pada 1 tahun atau 2 tahun horizon ke depan. Nah, itu yang ditujukan pada free floating. Nah, selanjutnya soal yang B. Kita sudah mempelajari beberapa teori dalam pasar valuta asing. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar pada jangka panjang. Lalu yang B, jelaskan hukum satu harga law of one price dan perbedaannya dengan theory of purchasing power parity. Berikan contoh perhitungan untuk membedakan dua ukuran ini.
Baik, yang pertama, faktor yang mempengaruhi exchange rate di jangka panjang. Nah, yang pertama itu adalah domestic price level. Nah, domestic price level ini jika terjadi kenaikan, ini akan menyebabkan nilai tukar terdepresiasi. Mengapa? Karena kalau harga di dalam suatu negeri itu terjadi inflasi, yang berarti kemampuan kita dalam membeli barang itu semakin rendah di dalam negeri. Akhirnya apa? Kita akan bergantung dengan produk yang ada di luar negeri, which is kita akan menambah impor dan mengurangi daya saing kompetisi di mancanegara. Artinya barang-barang kita itu tidak lagi kompetitif gitu. Akhirnya apa? Kita harus mengeluarkan devisa yang lebih besar, yang artinya uang negeri yang ada uang luar negeri itu semakin kita gunakan buat impor, cadangan devisa semakin turun, ya pada akhirnya rupiah semakin melemah gitu, exchange rate akan turun. Lalu yang kedua, trade barriers. Nah, kalau ada hambatan perdagangan, salah satu contohnya itu adalah kita melarang impor. Kalau kita melarang impor, berartinya cadangan devisa yang seharusnya dikeluarkan itu ditahan oleh pemerintah. Nah, itu berarti akan semakin bagus dong, yang akhirnya nanti exchange rate kita akan tetap stabil atau bisa aja naik gitu. Nah, lalu import demand. Nah, ini dia tadi. Salah satu case di mana exchange rate ini bisa berubah adalah di impor dan juga ekspor. Korelasinya adalah sebenarnya jika NX naik, maka exchange rate akan ikut naik gitu. Berarti bisa antara ekspor kita naik atau mungkin impor kita turun untuk menyebabkan exchange rate ini naik. Nah, pada kasusnya nomor 3, kalau terjadi kenaikan impor, itu berarti exchange rate-nya akan mengalami penurunan. Beda kasus dengan ekspor. Kalau ekspor mengalami kenaikan, pastinya exchange rate akan mengalami kenaikan juga. Nah, lalu faktor yang terakhir adalah produktivitas. Kalau produktivitas di dalam suatu negara, terutama Indonesia, mengalami penaikan, berarti volume transaksi atau mungkin juga volume yang dihasilkan produksi warga Indonesia semakin meningkat. Artinya bisa saja produksi tersebut dibeli oleh mancanegara, yang berarti kita ekspornya semakin meningkat, dan itu juga membuat eksternal kita juga semakin meningkat. Alurnya seperti itu, yang awalnya dari sektor real itu berpengaruh kepada sektor valuta asing. Nah, selanjutnya adalah law of one price. Jadi hukum satu harga ini itu adalah harga yang sama pada barang yang diproduksi oleh dua negara. Jadi katakanlah misalkan Indonesia Malaysia itu menjual aqua dengan harga 10.000 di Indonesia. Tetapi ini juga ekuivalen dengan ringgit yang ada di Malaysia. Nah, untuk contohnya di sini, katakanlah Jepang itu 10.000 yen untuk memproduksi 1 ton baja. Kalau di USA itu membutuhkan 100 USD untuk memproduksi 1 ton baja. Ini baja ya, bukan baju. Nah, jika barangnya identik atau bajanya ini yang dihasilkan identik antara Jepang dan USA, maka nilai tukarnya itu harus 100 yen per USD atau 0,01 USD per yennya. Itu caranya adalah tinggal dibagi aja 10.000 yen dibagi dengan 100 USD. Akhirnya kita akan mendapatkan nilai tukarnya dari dari harga kedua barang ini. Nah, selanjutnya dari purchasing power parity. Purchasing power parity ini adalah nilai tukar dua mata uang negara akan menyesuaikan dengan perubahan level harga di kedua negara tersebut. Artinya, tadi kan kita udah dapat bahwa nilai tukarnya itu harus 100 yen per USD. Tapi bagaimana jika harga barangnya itu terjadi perubahan? Nah, berarti kita juga harus menyesuaikan perubahan harga tersebut dengan nilai tukar yang terjadi. Misalkan contohnya di sini, jika harga 1 ton baja di USA naik menjadi 200 USD, maka nilai tukarnya juga harus ikut berubah, yaitu 10.000 yen per 200 USD.
yang awalnya adalah 100 yen per USD, ini berubah menjadi 50 yen per USD. Gitu. Dan ini saling berkaitan ya, contoh yang ini dan juga yang di sini. Nah, selanjutnya di soal yang C. Soal yang C ini jelaskan hubungan antara fundamental equilibrium exchange rate dengan interest rate parity condition. Berikan contoh eksplisit dengan angka. Ini sebenarnya gampang aja. Nah, interest rate parity condition itu dirumuskan dengan persamaan ini. Yang mana interest rate domestik sama dengan interest rate dari foreign atau luar negeri dikurangin dengan ekspektasi apresiasi nilai tukar domestik. Nah, kalau kita converse menjadi seperti di sini, itu nanti persamaan adalah ET atau nilai tukar domestik pada tahun T sama dengan ekspektasi pada periode mendatang dibagi dengan interest rate foreign dikurangi interest rate domestik plus 1. Nah, kalau contoh datanya dengan angka, kita misalkan interest rate domestiknya adalah 5% dan interest rate foreign-nya 3%, berapa ekspektasi perubahan nilai tukarnya? Dengan menggunakan persamaan yang ada di sini, ya, kita bisa dapatkan nanti ekspektasi apresiasi nilai tukar domestiknya itu adalah minus 2%. Artinya, nilai tukar domestiknya pasti akan turun 2%. Gitu, atau bisa dibilang sebagai depresiasi. Ya, mungkin itu kunci jawaban dan pembahasan dari soal keempat UTS kita. Terima kasih.